Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teguh Prianto. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai momentum. Jadi, apakah itu momentum? Jadi, secara garis besar momentum itu dapat dikatakan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Oke, bagaimana penjelasannya? Kita lihat video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, secara garis besar itu momentum ini kan adalah diartikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Jadi untuk momentum ini dirumuskan dengan persamaan V sama dengan massa kali kecepatan. Jadi P-nya inilah momentum ya. Jadi P ini momentum. Ya, saya tulis ini momentum, M-nya ini massa, V-nya kecepatan. Ya, jadi kalau semakin besar massanya, maka semakin besar momentumnya. Semakin kecil massanya, semakin kecil momentumnya, atau sebaliknya. Maka semakin besar kecepatan suatu benda adalah semakin besar pula momentum yang diberikan oleh suatu benda. Sebagai ilustrasi, misalkan ada sebuah mobil yang bergerak dengan kelajuan misalkan 5 km per jam dengan 100 km per jam, tentunya akan sulit dihentikan mobil yang bergerak dengan kelajuan lebih besar, yaitu 100 km per jam. Itu kita sebut, maka momentum ini artikan sebagai tingkat kesukaran ya. Saya artikan ini sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak ya, kesukaran. Nah, pada momentum ini ya, misalkan terjadi suatu tumbukan atau collision ya, tumbukan, maka di sini akan terjadi namanya perubahan momentum ya. Jadi perubahan momentum. Perubahan momentum ini bisa disertakan dengan perubahan arah atau juga tidak mengalami perubahan arah ya, tergantung daripada persoalannya. Jadi perubahan momentum ini kita simbolkan dengan persamaan delta P ya. Ini simbolnya dengan delta P. Jadi delta P-nya itu adalah momentum sesudah tumbukan dan momentum sebelum bertumbukan, namanya perubahan momentum. Atau kalau ini dijabarkan bahwa nilai perubahan momentum di sini adalah M dikali V aksen min M dikali V. Sambil contoh, misalkan ini ada dinding ya, ada dinding, terus ini ada objek ya, objek misalkan benda ini bola ya, bola bergerak ke kiri, kelajuannya V ya, kemudian menumpuk dinding. Nah, kemudian setelah tumbukan dia memantul kanan, misalkan dia memiliki kecepatan yang sama ya, sebesar V juga. Maka perubahan momentum yang dialami oleh bola ini ya, sebelum tumbukan dan setelah tumbukan, ini kita bisa lihat sini. Kalau dia sebelum tumbukan, dia arahnya kiri. Jadi ini momentum sebelum tumbukan P, kita simbolkan saja P. Yang kanan ini setelah tumbukan P aksen. Jadi karena arah kiri kan berarti min M kali V ya. Nah, setelah tumbukan dia arah kanan berarti M kali V, maka besarnya perubahan momentum dalam persoalan ini berarti delta P adalah P aksen min P. Jadi misalkan sini kita lihat P aksennya adalah M kali V dikurang P sebelum tumbukan min MV, maka bisa kita ini min jadi plus ya. Jadi MV tambah MV, jadi sini jadi menjadi 2M kali V. Nah, ini perubahan momentum yang terjadi. Ini untuk kasus seperti ini ya. Kalau kasusnya misalkan dia tidak sentral, tidak tegak lurus ya, misalkan saya geser lagi ke atas, misalkan dia membentuk sudut tertentu ya. Ini secara sederhana, misalkan katakanlah misalkan permainan karambol atau bola biliar ya. Misalnya ini ada dinding pemantulnya, kemudian ini ada bolanya ya, mengarah untuk sudut tertentu ya, ke arah sini, ke arah dinding pemantulnya, karena untuk sudut alfa. Nah, misalnya kelajuan sebelum tumbukan V, kita anggap aja lenting sempurna ya.
Nah, ini sini dia akan untuk sudut yang sama. Nah, maka sini akan memantul dengan kelajuan V kalau dia lenting sempurna. Nah, kalau tanya berapa besar perubahan momentum yang terjadi? Nah, ini pertama kita harus uraikan dulu ya komponen vektor kecepatan ini dalam momentum. Jadi kalau misalkan sebelum tumbukan kan ini yang sini adalah sebelum tumbukan, yang sini sesudah tumbukan ya, sambil dipahami ya tulisan saya karena ini tulisannya tidak bisa saya ubah seperti ini. Jadi sebelum tumbukan misalkan dia momentumnya arahnya ke sini, ke kiri ya, ini P. Maka momentum ini diuraikan dalam komponen vektor sumbu Y ya. Ini momentum sumbu Y. Ini uraikan lagi komponen vektor sumbu X. Ini Vx. Sama di sini juga uraikan vektor komponen vektor sumbu Y setelah tumbukan ya. Berarti kan ini kalau ini P aksen setelah tumbukan ini adalah P aksen Y. Nah, sini adalah P aksen X ya. Diuraikan seperti ini. Ya. Jadi kalau sini sebentar, ini tulisannya sudah tumbukan, saya hapus dulu biar jelas. Nah, jadi kalau di sini oh iya ini ada salah ya. PX-nya ke sini ya arahnya. Ini ada kekeliruan. Jadi PX-nya ke sini. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan dia tumbukannya dia tidak tegak lurus dengan bidang, maka dia untuk sudut tertentu, maka diuraikan dulu dalam komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini adalah PX, ini ada PY. Ya, sama. Ini PX, ini PY. Nah, ini koordinatnya ini berlaku ketentuan koordinat ya. Kalau misalnya arah sumbu X ke kanan nih plus, ke atas plus, ke kiri min, ke bawah min, ini berlaku seperti ini. Nah, maka kalau sudut-sudutnya alfa, maka sini bisa saya tuliskan ini juga alfa. Nah, maka PX-nya ini saya tuliskan sama dengan P cos alfa atau sama dengan karena arahnya ke kiri jadi min. Ya. Jadi min MV cos alfa. Sedangkan yang P sumbu Y berarti kan arahnya ke bawah, berarti min P sin alfa ya. Ini ada alfa di sini berarti P sin alfa, jadi dengan min MV sin alfa. Nah, untuk setelah tumbukannya kita lihat sini PX-nya. Dia arah kanan berarti plus, berarti P cos alfa sama dengan MV cos alfa, sedangkan ke bawah ini arahnya ke bawah min berarti MV atau saya tuliskan gini aja berarti min P aksen ya, P aksen cos alfa, ini P aksen sin alfa atau min MV sin alfa. Oke, teman-teman sekalian, kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang ini bisa di pause dulu, dipahami, terus dilanjutkan lagi videonya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi perubahan momentumnya karena dia mengarah dua komponen vektor ya, koordinat X, sumbu X dan koordinat sumbu Y, maka kita lihat dulu untuk sumbu X. Berarti perubahan momentum arah sumbu X adalah PX aksen min PX gini ya. Jadi PX aksennya adalah setelah tumbukan. Nah, ini PX aksen ke kanan ya, berarti M V cos alfa min sebelum tumbukan ini di arah kiri. Berarti min MV cos alfa ya, sesuai dengan persamaan sini. Berarti sama dengan min jadi plus. Jadi 2 MV cos alfa. Sedangkan perubahan momentum arah sumbu Y delta PY-nya sama dengan PY aksen min PY. Nah, PY aksennya mana? Ini min MV sin alfa min MV sin alfa ya. Jadi sebelum tumbukan ini sama ya, arahnya ke bawah dua-duanya. Sama mengarah ke bawah. Jadi min jadi plus. Jadi ini hasilnya menjadi 0. Nah, kemudian karena dia memacu dua koordinat sumbu X dan sumbu Y, maka besarnya momentumnya delta P sama dengan akar sini delta PX kuadrat tambah delta PY
kuadrat sama dengan delta Px nya ini ya tadi ya kita dapat yaitu 2 MP cos alfa ya ditambah 0, jadi sama dengan ini bilangan tambahan 0 ini kuadrat ya, kuadrat ditambah 0 kan sisa akar ini 2 MV cos alfa kuadrat ya, 2 MP cos alfa kuadrat. Nah ini saya hapus biar nggak mengganggu. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa nilai delta P nya sama dengan adalah akar ini kuadratnya kan bisa hilang nih, kuadratnya bisa hilang. Jadi karena kuadrat ini kita bisa hilangkan kuadratnya, jadi langsung saja berarti 2 MV cos alfa. Oke teman-teman, itu gambaran secara singkat mengenai momentum dan perubahan momentum ya, baik secara sentral ataupun dengan bentuk sudut tertentu. Oke, kalau misalnya ada yang kurang paham silakan di pause dulu videonya, kemudian dicoba-coba kembali. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai impuls ya. Apakah impuls? Jadi kalau impuls itu ibaratnya seperti apa? Denyut ya. Denyut kalau misalkan di jantung kita ini memberikan denyut, berarti kan dia selang waktu yang terjadi kan sangat singkat ya, namanya denyut kan selang waktu pasti singkat. Nah, sekarang kalau pada saat jantung memompa darah kan, berarti kan dia memberikan tenaga atau gaya ya, gaya ke pembuluh darah. Nah, waktunya dan sangat singkat, maka dapat diartikan sebagai impuls ini adalah gaya yang diberikan suatu benda dalam waktu yang sangat singkat. Itu kalau dalam tubuh manusia. Tapi dalam keadaan kehidupan sehari-hari ini kita definisikan seperti hal yang tadi saya sampaikan, bahwa impuls ini adalah gaya yang diberikan suatu benda dalam waktu yang sangat singkat, namanya impuls ya. Oke. Jadi kalau impuls ini saya tuliskan, yaitu tadi seperti saya jelaskan bahwa gaya yang diberikan ke suatu benda dalam waktu yang sangat singkat. Jadi impuls ini dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T. Ini impuls namanya. Jadi impuls ini I satuannya ini impuls ya, satuannya Newton second, F nya ini adalah gaya ya, satuannya Newton, delta T nya adalah waktu, satuannya second ya. Jadi gaya yang diberikan ke suatu benda dalam waktu sangat singkat. Jadi ilustrasi tadi saya ambil contoh yaitu denyut jantung ya, itu memberikan impuls ke aliran darah sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh ya. Nah, impuls ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kita tuliskan ya, misalkan I sama dengan F kali delta T. Nah, F nya itu berarti kan menurut hukum 2 Newton kan F gaya berarti massa kali percepatan kali delta T. Nah, ini kan bisa saya tuliskan A nya itu berarti kan M, A nya itu berarti delta V per delta T. Jadi percepatan ini adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu ya, ini coret berarti M kali delta V ya, M kali delta V, yaitu berarti M kali V sudah tumbukan dikurang kecepatan sebelum tumbukan, atau saya tuliskan sini sama dengan M V aksen dikurang M kali V. Jadi ini kali sini ya, dikali silang gini dapatnya ini. Atau impuls ini bisa juga katakan sebagai P aksen min P atau sama dengan delta P. Jadi dapat dikatakan sebagai impuls sama dengan juga adalah perubahan momentum. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi saya ambil contoh misalkan ini ada pemain kasti ya, kasti atau softball ya. Ya, misalkan ini dia mula-mula melempar ke kiri, arah kiri bola, karena kecepatan awalnya misalkan 2 meter per sekon. Misalkan massa bola kasti itu 0,25 kg. Nah, dipukul nih dengan pemukul baseball softball atau kasti lah istilahnya ya. Ya, mengenai pemukul ini.
Kemudian setelah mengenai, dia bola terpantul ke sini. Kelajuannya V aksen. Misalnya dipukul dengan gaya misalkan F-nya misalkan 50 Newton. Nah, berapa kecepatannya? Ya, seperti kita tahu kalau dia terjadi impuls, kan terjadi impuls di sini ya. Terjadi impuls di sini nih. Kalau terjadi impuls berarti kan selang waktu sentuhan antara bola dan pemukulnya kan sangat singkat sekali ya. Misalkan dia selang waktunya delta T-nya hanya 0,1 sekon. Nah, maka setelah terkena pukulan dalam selang waktu yang sangat singkat ini, maka bola akan terpental. Kelajuannya V aksen. Maka ini kita bisa cari menggunakan persamaan yang tadi ya, bahwa besarnya impuls kan sama dengan F kali delta T. Impuls dengan perubahan momentum, atau kalau ini kita gabungkan kedua persamaan ini berarti F delta T sama dengan delta P ya, berarti F delta T sama dengan delta P nya berarti P aksen min P awal, jadi F delta T sama dengan M V aksen min M kali V. Nah, ini kan bisa kita lihat sini ya, F-nya kan tadi angkanya sini di angka 50 Newton. Kita masukkan 50 ya. Delta T-nya dia 0,1, masukin angkanya 0,1. M-nya masanya bola kasir 0,25. Terus saya 0,25 min dikali V aksen ya, dikali V aksen min M-nya tadi 0,25. Nah, V-nya sebelum dia mengenai pukulan kasti pemukulnya, ini kelajuannya ke kiri. Jadi min 2 meter per sekon. Ingat ada plus minusnya, nggak boleh gitu ya. Min 2. Jadi kan kita bisa uraikan sini 5 sama dengan 0,25 V aksen min 0,5. Ini pindah ruas. Jadi 5,5 sama dengan 0,25 V aksen. Berarti sini kita ketemu nilai V aksennya adalah 5,5 per 0,25 dengan jadi 5,5 per 0,25 ini sama dengan 22 meter per sekon. Nah, 22 meter per sekon ini tandanya plus. Plus berarti dia pantulannya ke kanan. Jadi arahnya dia ke kanan sini ya. 22 meter per sekon, jadi lebih cepat ya. Nah, itu ya. Nah, ini juga bolanya tergantung daripada kondisi bola. Kalau bolanya kempes, dia kecepatannya nggak segitu. Ya, kenapa? Karena dia bolanya kempes kan berarti masanya berkurang ya. Masanya berkurang, terus waktu sentuhan juga lebih lama. Bisa jadi kecepatannya menjadi lebih kecil ya. Itu namanya impuls ya. Jadi impuls itu berarti gaya yang diberikan dalam waktu yang sangat singkat. Oke, tadi itu penjelasan mengenai impuls ya. Oke, sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng ya, tanda lonceng. Oke, selanjutnya kita lanjutkan yaitu mengenai hukum kekalan momentum. Selanjutnya kita lanjutkan ke hukum kekalan momentum. Jadi, menurut hukum kekalan momentum ini dikatakan bahwa momentum sebelum benda menumpuk benda dengan momentum sesudah benda menumpuk benda lain, dia bersifat tetap ya. Jadi hukum kekalan momentum itu, jadi momentum sebelum dan sudah tumbukan adalah tetap. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan sini ada dua bola. Misalnya ini sebelum terjadi tumbukan, bola ini masanya M1, ini M2, yang satu gerak ke kanan, kelajuan V1, satu lagi gerak kiri V2, ini sebelum tumbukan. Nah, maka setelah terjadi tumbukan, ini kedua bola ini, dia kemungkinan bisa berbalik arah atau searah, atau salah satu diam ya, tidak bergerak, atau diam dua-duanya. Ini V1 aksen, V2 aksen. Ini sambil contoh berbalik arah ya, misalnya M1 kiri, M2 nya menjadi ke kanan seperti setelah tumbukan. Maka menurut hukum kekalan momentum berarti momentum sebelah tumbukan dan sama dengan momentum sudah tumbukan.
Nah, di sini ada dua kondisi ya, dua kondisi yaitu benda pertama pasti memberikan momentum. Jadi saya tulis saja P1 sebelum tumbukan tambah ini bola kedua momentumnya P2 sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan ini berarti P1 aksen tambah P2 aksen. Berarti sini berarti M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nah, ini hukum kalan momentum. Nah, besarnya momentum suatu benda ini juga tergantung pada jenis tumbukan ya. Tergantung pada jenis tumbukan. Nah, jenis tumbukan ini ada tumbukan lenting sempurna ya. Jadi untuk jenis tumbukan ya, mudah-mudahan terbaca tulisan saya jenis tumbukan. Ini ada tumbukan lenting sempurna. Terus ada tumbukan apa? Lenting sebagian ya. Ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali. Nah, kalau lenting sempurna, ini tumbukan lenting sempurna perlu dipahami. Untuk tumbukan lenting sempurna berarti memiliki energi kinetik yang tetap. Ya, tetap dia tidak berkurang. Jadi energi kinetik benda itu tidak berkurang, dia tetap. Kalau untuk lenting sebagian, energi kinetiknya berkurang. Energi kinetiknya berkurang. Kalau lenting sebagian berarti energi kinetiknya dia hilang. Ya, energi kinetiknya hilang atau menjadi nol setelah tumbukan. Jadi energi kinetik setelah tumbukan menjadi hilang. Ini untuk jenis tumbukan. Nah, untuk jenis tumbukan ini dia memiliki konstanta restitusi namanya, konstanta kelentingan ya. Istilahnya kita artikan sebagai koefisien kelentingan. Koefisien kelentingan ya. Koefisien kelentingan. Ini mohon maaf nih tulisannya seperti ini. Ya. Nah, koefisien kelentingan atau koefisien restitusi. Restitusi. Ini simbolnya adalah E. Nah, nilai E-nya bervariasi ya. Misalnya E-nya bisa 1, bisa nilai antara 0 sampai dengan 1. Juga bisa nilainya 0. Sama dengan 0. Kalau 1 berarti dia terjadi lenting sempurna. Kalau 0 sampai 1 berarti lenting sebagian. Kalau E-nya 0 berarti tidak lenting sama sekali ya. Tidak lenting sama sekali. Ya, jadi nilai kalau E 0, E-nya 1 ya, berarti ini lenting sempurna. Kalau antara 0 sampai 1 berarti lenting sebagian, E-nya 0, lenting tidak lenting sama sekali. Nah, persamaannya untuk nilai koefisien kelentingan ini atau koefisien restitusi ini adalah nilai E sama dengan perubahan kecepatan setelah tumbukan ya, delta V aksen dibagi dengan ini ya, delta V aksen dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Jadi min delta V aksen per delta V. Ini persamaannya. Oke, ini kalau saya jabarkan, kalau ada dua kondisi benda ya, ada dua benda ya, misalkan E-nya ini adalah min, berarti V1 aksen min V2 aksen dibagi dengan V1 min V2 seperti ini. Atau bisa juga ini sama dengan min V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Yang penting urutan variabelnya tidak harus sama ya. Jadi kalau di atasnya V1 min V2 aksen berarti bawahnya V1 min V2. Atau misalnya ini V2 aksen min V1 aksen, berarti sini V2 min V1, tidak boleh terbalik. Ya. Oke.
Saya rasa paham ya, kalau kurang paham di pause dulu baru. Oke, tadi kita sampai ke persamaan koefisien kelentingan ya. Jadi ini nilainya ada 1 untuk lenting sempurna, koefisien E-nya itu nilainya 1. Kalau lenting sebagian berarti 0 sampai 1. Kalau tidak lenting sama sekali berarti nilai koefisien kelentingannya adalah 0 dengan persamaan E sama dengan minus delta V aksen dibagi dengan delta V. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh, misalkan ini ada dua benda ya, dua benda M1, M2 ya. Katakanlah M1 ini bergerak kanan dengan kelajuan, katakanlah ini V1-nya sebesar 4 meter per sekon. Nah, M2 bergerak ke kiri dengan kelajuan V2-nya karena arah kiri, saya tulis min 6 meter per sekon. Misalkan massa kedua benda sama ya, M1 sama dengan M2 sama dengan M. Dia terjadi tumpukan lenting sempurna. Misalkan saya tulis soalnya dia terjadi lenting sempurna. Nah, sekarang kalau timbul pertanyaan, berapa kecepatan masing-masing benda sesaat setelah tumbukan ya. Jadi berapa kecepatan masing-masing benda saat setelah tumbukan. Oke, coba kita sama-sama jawab. Jadi kalau misalnya untuk soal ini kan datanya kan diketahui ya, ini saya ganti warna spidol aja biar lebih jelas. Jadi diketahui misalkan di sini M1 sama dengan M2, ini diketahui ya. Terus V1-nya adalah 4 meter per sekon, V2-nya sama dengan min 6 meter per sekon. Nah, ini adalah lenting sempurna. Ingat kalimat ini yang kata kuncinya, lenting sempurna. Kalau lenting sempurna berarti nilai koefisien kelentingannya atau nilai koefisien restitusinya sama dengan 1 ya. Oke, ditanya kecepatan masing-masing benda saat setelah tumbukan. Jadi V1 aksen itu berapa, V2 aksen itu berapa. Oke, jadi untuk menjawab persoalan ini kita lihat dulu persamaan koefisien kelentingan. Jadi kita jawab ya, sama-sama jawab ya. Kita sama-sama menghitung bahwa nilai E-nya itu adalah min delta V aksen per delta V ya. Kita ambil salah satu persamaan yang di atas, yaitu min V1 aksen min V2 aksen. Ini ini nggak ada minnya ya. Jadi delta V itu adalah V1 aksen min V2 aksen ya dibagi V1 min V2. Oke ya, saya ulangi ya. Jadi koefisien kelentingan rumusnya adalah min delta V aksen per delta V, atau sama dengan min V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 per V2. Jadi perubahan kecepatan setelah tumbukan dibagi perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Oke, kita masukkan angkanya. Kalau lenting sempurna berarti E-nya 1 sama dengan minus V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 berarti 4 dikurang min 6 ya. Mesti ingat ya. Jadi tanda minnya jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan salah ya. Kamu kesalahan jawaban. Jadi min V1 aksen min V2 aksen ya. Min V2 aksen dibagi dengan 10 ya. Jadi min plus, jadi 4 tambah 6 10. Oke, nah ini kita jabarkan sini, berarti kan pindah ruas 10 sama dengan min plus, jadi min V1 aksen min jadi plus V2 aksen. Ini pindah ruas, jadi 10 plus V1 aksen sama dengan V2 aksen. Maka sini nilai V2 aksennya sama dengan 10 tambah V1 aksen. Oke. Nah, sekarang kemudian kita masukkan lagi ke dalam persamaan hukum kalian momentum. Jadi ini
Eh, kita coba masukkan dalam hukum kekalahan momentum, bahwa rumus hukum kekalahan momentum kan rumusnya M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 absen. Nah, maka sini kita tinggal masukkan angkanya. Kan di soal nilai M-nya sama ya, M1 dan M2. Berarti ini kita coret nih. Kalau M-nya sama, ini kita bisa coret saja. Langsung kita coret sini. Terus V1-nya sini angkanya 4, V2-nya min 6. Kita tinggal masukkan angkanya sini. V1-nya 4 tambah V2-nya min 6 sama dengan V1-nya V1 aksen, tulis saja, tambah V2 aksennya adalah 10 plus V1 aksen, gini ya. Nah, berarti ini 4 min 6 min 2 sama dengan ini V1 aksen tambah V1 berarti 2 V1 aksen tambah 10. Pindah ruas, jadi 10 pindah jadi min 2 min 10 min 12 sama 2 V1 aksen. Berarti sini kita bisa lihat bahwa nilai V1 aksennya adalah min 6 meter per sekon. Jadi 12 per 2, min 6 meter per sekon. Sedangkan nilai V2-nya, V2 aksennya sama dengan, lihat persamaan yang sini ya, sebelumnya ya, 10 tambah V1 aksen, berarti 10 tambah V1 aksennya adalah min 6. Min 6 berarti 4 meter per sekon. Jadi di sini kita lihat awalnya V1 ini nilainya kanan 4, setelah tumbukan V1-nya jadi min 6. Awalnya V2 min 6, setelah tumbukan menjadi plus 4, berarti berbalik arah setelah tumbukan ya. Jadi V1-nya berbalik arah kiri dengan kelajuan min 6, setelah ini berbalik arah kanan kelajuan 4. Jadi sini kita lihat dan nilainya tertukar ya, jadi setelah tumbukan kan dia berbalik arah, saya tulis ini. Jadi V1 aksennya menjadi min 6 meter per sekon, V2 aksennya menjadi 4 ya, 4 meter per sekon. Nah, jadi selama dia masanya sama dan tumbukannya lingkung sempurna, jadi kalau untuk soal PG atau apa, bisa langsung aja jawabannya. Langsung tulis saja min 6 M1-nya, V1-nya, V1 aksennya, dan V2-nya langsung ditukar jawabannya jadi 4 meter per sekon. Jadi langsung selama masanya sama. Tapi kalau masanya berbeda, tentunya ini nggak bisa langsung bertukar jawaban seperti ini ya. Oke, demikian tadi pembahasan mengenai momentum. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga semua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.